Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-ikhlas fi kulli qawlin wa amal, zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah, yang alhamdulillah di antara banyak manusia Allah memilih kita sebagai seorang yang muslim, dan di antara banyak yang muslim Allah memilih kita sebagai orang yang mukmin, dan di antara banyaknya orang yang mukmin Allah memilih kita sebagai orang yang muhsin, orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan, menyembah hanya kepada Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Padahal fitnah di tengah kita semakin berat. Seseorang menjaga agamanya seperti seseorang menggenggam bara api. Seseorang menjaga keikhlasannya semakin berat, yang terkadang kebaikannya yang dia lakukan tidak dianggap. Terkadang dia melakukan untuk Allah dianggap mencari muka. Sehingga hal ini penting untuk kita mempelajari dari hal tersebut. Apakah mereka yang salah anggap atas kita, ataukah memang ada kesalahan di dalam hati kita dalam beramal? Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengambil dari pembukaan yang dibuka oleh penulis Imam An-Nawawi, yang biasa dikenal Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di pelajaran yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa muqaddimah beliau memulai dengan bismillah, agar apa yang dia kerjakan diberkahi oleh Allah, agar pekerjaan yang dia lakukan dibantu oleh Allah. Kemudian dia iringi syahadatain, bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwa dia tidak ada yang berhak disembah selain Allah, bahwa tidak ada jalan yang benar kecuali jalan Rasulullah, agar terang benderang apa yang akan dia lakukan. Karena segala amalan yang dilakukan bukan karena Allah tidak dianggap. Segala amalan yang dilakukan tidak di atas tuntunan Nabi tidak dianggap. Maka beliau persaksikan supaya mengingatkan diri beliau bahwa dua syarat ini menjadi prioritas dalam perjalanannya. Kemudian beliau menegaskan dengan memuji Allah, mengingatkan tentang hakikat dunia. Karena terkadang orang kalau menulis banyak bisikan di dalam hatinya, mau supaya tulisannya lebih baik daripada ulama lain, atau agar dipuji bahwa dia orang yang luas ilmunya, ataukah bisa mendapatkan dari harta-harta dunia. Maka beliau mengingatkan pada tulisannya akan dirinya tentang hakikat dunia, bahwa dia beribadah, dia diciptakan oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali untuk ibadah. Sehingga dia menulis untuk ibadah, dia membaca untuk ibadah, dia menyebarkan ilmu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk supaya dia dilihat, bukan supaya untuk dia didengar, bukan supaya untuk dikenal. Maka beliau mengingatkan di dalam tulisannya. Bahkan beliau menegaskan tentang padanya, tentang apa yang beliau berikan syair, yang kata beliau, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tentunya Allah ingatkan bahwa hamba yang cerdas adalah hamba yang senantiasa menjual dunianya untuk akhiratnya, mendahulukan perkara akhirat
akhirat daripada perkara dunia. Talliqud dunya khafaful fitana. Mereka menceraikan dunia. Hamba yang cerdas adalah hamba yang menceraikan dunia karena takut pada fitnah dunia. Fitnah dunia banyak. Saya telah bagi dari fitnah dunia ada puluhan di grup yang kita jelaskan. Ada fitnah dunia dari wanita, ada fitnah dari harta, ada fitnah dunia dari diri kita sendiri, ada fitnah dunia karena kedudukan, ada fitnah dunia yang ada setan yang mewaswasi, ada fitnah dunia pada pujian, ada fitnah dunia pada kedudukan, ada fitnah dunia dari anak-anak yang kita cintai. Maka hal ini harus kita ceraikan segalanya untuk memperbesar hal itu menuju kepada Allah. Maka dari itu kata penulis, nasaru fiha falamma alim annaha laysat lihayyin watana. Orang cerdas ini ketika dia melihat dunia bahwa betul setelah dia mengetahui dunia itu tidak lain dan tidak bukan tentang tempat hidup yang kekal, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Dia jadikan dunia hanyalah batu loncatan, hanyalah tempat menanam, seperti seseorang ataukah seperti seseorang yang mengendarai sebuah kapal. Kita ini sementara sandar di dunia, tapi kita akan berangkat berlabuh menuju akhirat. Sadar tidak sadar, pelabuhan yang akan kita tuju adalah akhirat. Maka di mana kita? Apakah kita tertabrak oleh karang-karang dunia, ataukah kita tenggelam dengan indahnya permata-permata yang di laut sehingga kita tenggelam tinggal di situ tidak sampai pada tujuan, pada pelabuhan, karena terlalaikan dengan keindahan-keindahan laut. Begitulah keindahan-keindahan dunia. Ada orang yang terlalaikan dengan harta riba, dia tidak bisa keluar karena harta nominal yang dia lihat tidak bisa dia tinggalkan. Ada orang yang tenggelam dengan kedudukan, dengan pujian, dengan anak-anak yang dia banggakan, atau dengan sawah-sawah yang luas. Di mana kita? Apakah kita masih berjalan atau sudah berlabuh di tengah-tengah dari hamparan lautan yang sangat dalam? Maka ma'asyiral muslimin, beliau ingatkan bahwa di dunia ini orang yang cerdas adalah wattaqu salihal a'mali fiha subuna. Mereka yang menjadikan dari dunia ini sebagai perahu-perahu untuk dia beramal di dalamnya, untuk meraih dari tempat yang dia untuk bersandar padanya. Dan beliau mengingatkan bahwa di dalam buku ini beliau tuliskan dengan buku ringkasan, artinya tidak ada penjelasan yang panjang, yang ada hanya dalil Al-Quran dan dalam dalil hadis. Kemudian beliau tegaskan bahwa dalam hadis ini kebanyakannya lebih dari 90% hadis yang sahih dan hasan, sehingga kita tidak mempelajari sanadnya. Karena hadis yang lemah bahkan ada penguatnya dengan jalur yang lain. Kemudian beliau ingatkan bahwasanya pada hal ini, pada tulisan ini terkumpul padanya untuk mengingatkan seseorang menjadi bekal akhiratnya. Pada tulisan ini mengajarkan seseorang agar ada adab kepada Allah, kepada dirinya, kepada manusia, kepada makhluk seluruhnya, secara zahir dan batin. Makanya nanti bukunya menjelaskan bagaimana adab kita dulu kepada Allah. Karena adab itu hanya 4. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada diri kita sendiri, adab kita kepada orang lain, adab kita kepada makhluk yang lain. Itu ada pelajaran adabnya. Tapi beliau menukil yang pertama adalah adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah, beliau ingatkan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dulu kita ketahui dulu bahwa Allah tidak menciptakan kita dan para jin. Allah ciptakan kecuali untuk beribadah. Jadi ini adab kita dulu kita ketahui kenapa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tapi apa itu
cukup? Tidak. Karena ibadah tanpa keikhlasan kali nol. Ibadah tanpa keikhlasan kali nol. Maka dari itu bagaimanapun ibadah seseorang besarnya, seandainya dia berinfak 1 hari 1 miliar, tapi tidak dibarengi keikhlasan, tidak ada nilainya. Seandainya setiap tahun dia berhaji, seumur hidupnya 60 tahun, 70 tahun, tapi tujuannya agar dipanggil haji, agar dipuji, agar disanjung, agar diangkat, agar dikenal, kali nol. Yang seandainya seseorang memberikan makan semua orang miskin tanpa terkecuali, tapi supaya memilih dia, supaya mengangkat dia, supaya dipuji dia, supaya tidak digibahi dia, maka kali nol. Maka pembahasan tentang keikhlasan, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah pembahasan yang terpenting. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menukil pada 70 bab tentang hadis tentang ikhlas. Saking pentingnya permasalahan tentang keikhlasan. Kemudian perlu untuk kita ketahui setelah itu apa makna ikhlas? Apa faedah dari keikhlasan? Dari faedah keikhlasan, yang pertama, bahwa amalan tidak akan diterima kecuali didasari atas keikhlasan. Bagaimanapun hebatnya amalan, itu dulu. Biar kita sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki kita, tapi kalau tidak dibarengi keikhlasan, kali nol. Biar kita bersedekah dengan seluruh harta kita, seluruh waktu kita, tanpa keikhlasan, kali nol. Jadi apalah daya, apalah manfaat kita berjuang siang dan malam, apalah dari hasil yang kita perjuangkan untuk mencari nafkah, untuk kita infakkan, tapi kali nol. Ini kan seperti seseorang yang bekerja tanpa gaji. Maka naudzubillahi min dzalik. Kalau karena kita tidak belajar tentang ikhlas, kita beramal 60 tahun, 70 tahun, sudah membawa kepada Allah ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah sedekah, tapi tidak ada yang dianggap di sisi Allah. Dan coba lihat berapa banyak yang merusak amalan kita. Dari kita karena mau dipuji, agar kita mau didengar, atau kita agar tidak dimarahi oleh mertua, kita kasih makan baik-baik anak kita, tapi kalau tidak ada mertua, ya makan apa adanya. Naudzubillah. Maka dari itu perlu kejujuran, perlu seseorang memahami apa itu ikhlas. Karena barang siapa yang tidak mengetahui, maka mustahil untuk dia menjalani. Barang siapa yang tidak mengetahui, maka mustahil untuk dia jalani. Maka dari itu yang pertama untuk kita ketahui dulu. Kalau sudah tahu, pasti kita bisa jalani. Kalau sudah kita bisa jalani, kita istiqomah. Kalau sudah istiqomah, kita pertahankan, kita jaga. Kalau sudah kita pertahankan, kita jaga, maka itulah yang menjadi bekal akhirat kita. Dan ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat keikhlasan ini, cukuplah firman Allah yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah manusia mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk mengikhlaskan kepada Allah dalam beragama. Cukuplah ayat ini. Kata Allah, mereka tidak diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah kecuali untuk mengikhlaskan dalam ibadahnya, dalam beragamanya kepada Allah. Itu saja, satu perintah Allah. Jadi Allah perintahkan beribadah, tapi dibarengi keikhlasan. Jadi perlu di sini poinnya, titik poin yang paling penting. Jangan tertipu dengan ibadah kita. Karena yang Allah anggap bukan ibadah kita. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersedekah dengan darah-darah dan daging. Allah tegaskan di dalam surah Al-Hajj,
la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan sampai kepadanya dari daging-daging yang kalian sedekahkan pada hari kurban, tidak pula dari darah-darah yang kalian alirkan. Yang Allah terima di sisi kalian adalah ketakwaan dari kalian, adalah keikhlasan dari kalian. Itulah yang Allah terima. Sama dengan solat sekali lagi, ma'asyiral muslimin. Allah tidak menginginkan kita ruku sujud sampai luka kita punya lutut, bengkak kita punya kaki, sampai berbekas kita punya jidat. Itu bukan yang Allah inginkan. Tapi yang Allah inginkan, apakah kita tunduk dengan hati, dengan jiwa dan tenaga kita atau tidak. Buat apa tunduk badan kita tapi hati kita membangkang kepada Allah? Kalau kita bertanya tentang orang yang membunuh Umar di belakang salat, apakah dia tunduk, apakah dia ruku, apakah dia sujud? Nah, dia ruku, dia sujud. Tapi bagaimana? Hatinya tidak sujud kepada Allah. Hatinya tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Umar adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kenapa? Karena hatinya tidak tunduk. Maka dari itu insyaallah ta'ala di pertemuan ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ma'murat. Al-awwal babul ikhlas. Yang pertama adalah bab tentang keikhlasan. Jadi bab di dalam bahasa Arab, bab kalau kita mau terjemahkan artinya pintu. Tapi kalau pintu artinya tempat memasuki sesuatu. Artinya kalau kita mau tahu keikhlasan, kita harus masuk pintunya dulu. Sebagaimana kalau kita mau tahu masjid, masuki dulu, buka pintunya, masuki ke dalam. Sama dengan ini. Pintunya adalah babnya, nanti isi di dalamnya hadis-hadis dan ayat. Itu yang dimaksud. Ataukah bisa dikatakan juga bab adalah al-madkhal ila mawdu'in muayyanin, yaitu tempat masuk kepada bab yang telah ditentukan. Sekarang kita akan masuk di pintu tentang al-ikhlas, yaitu pintu keikhlasan. Wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisati wal khabiyah. Allahu akbar. Ini sempurna sekali memberikan judul. Kata beliau tentang bab keikhlasan, menghadirkan niat. Jadi harus dihadirkan niat di dalam hati. Dihadirkan bahwa saya lakukan ini untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian, bukan untuk agar dipilih, bukan agar untuk disanjung, bukan untuk dikenal, bukan untuk dunia, bukan untuk dianggap. Harus ada menghadirkan niat. Kita sholat untuk apa? Kita puasa untuk apa? Kita haji untuk apa? Kita sedekah untuk apa? Kita berkurban untuk apa? Kita puasa untuk apa? Fi jami'il a'mal, dalam segala amalan-amalan. Amalan itu terbagi tiga. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Segalanya ini membutuhkan niat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama, dari hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena sesungguhnya setiap amalan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau berniat untuk dipuji, dapat pujian. Kalau berniat untuk kedudukan, dapat kedudukan. Kalau berniat untuk wanita, dapat wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan di setelah hadisnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah, bertujuan, berniat, melangkah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka langkahnya kepada Allah dan Rasulnya, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, akan tetapi barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha,
untuk dunia yang akan dia dapatkan. Karena ada orang masuk Islam karena mau dinikahi misalnya dengan artis. Misalnya ada orang masuk Islam karena dikasih harta yang banyak. Ada orang masuk Islam supaya bisa berpasangan dalam caleg. Ada orang yang masuk Islam supaya dia bisa dikenal, dikasih kursi, dan seterusnya. Kalau itu tujuannya untuk dunia yang akan dia dapatkan, dia akan dapatkan. Yang kata Nabi, "Awra'atin yankihuha," atau untuk wanita yang akan dia nikahi, "Fahijratuhu ila ma hajar ilaihi." Maka kata Nabi, maka hijrahnya tujuannya kepada apa yang dia tuju. Maka na'udzubillah, kalau kita beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya dunia, itu kesyirikan. Dan ini banyak orang tidak paham. Dia sholat untuk sehat, dia sholat untuk lancar rezekinya, dia sholat untuk bisa supaya diterima kalau meminang. Na'udzubillah, ini kesyirikan yang banyak manusia tidak mengetahui. Maka harus seseorang paham bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk dia mengikhlaskan agama di sisi Allah. Dan kata penulis dalam judulnya, wal ahwalil barizati wal khabiyati. Dan begitu pula terhadap keadaannya yang nampak dan yang batin. Jadi terkadang ada orang kalau sholat sampai menangis, tapi siapa yang tahu bahwa dia menangis, sengaja menangis supaya bagus atau sholatnya, khusyuknya? Siapa yang tahu? Ada orang mengeluarkan banyak harta untuk di masjid. Saya tanggung semua ini bangunan. Tapi siapa yang tahu hatinya supaya dermawan sekali. Makanya tentang 4 orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka, bahkan dia menjadi koreknya api neraka sehingga neraka itu menyala. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, tidak pernah di belakang, selalu di depan, tidak ada kata mundur, pantang mundur dia. Tapi ketika ditanya oleh Allah, lima fa'alta, bagaimana kelakuanmu waktu di dunia? Dia bilang, ya Allah, saya ini berjihad selalu di depan, tidak pernah mundur untuk namamu, untuk meninggikan kalimatmu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu hanya untuk dikatakan jari, hanya supaya untuk dikatakan ini hebat ini. Ya. Kemudian dipanggillah malaikat, diseret dia ke neraka. Yang kedua tentang orang yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Dia baca Al-Quran siang dan malam, tapi hanya untuk dikatakan liyuqal qari, agar mereka dikenal sebagai qari, ahli Quran. Ya, wa qad qila, kata Nabi, dan kamu sudah dikatakan bahwa qari, kamu sudah terkenal, qari internasional sudah. Itu yang kau dapatkan, itu yang kamu mau, silahkan. Tapi di akhirat apa kata Allah? Ya, kamu lakukan itu hanya untuk dipuji, ya, maka dipanggillah malaikat untuk dia diseret masuk ke dalam neraka. Yang ketiga tentang orang yang senantiasa berinfak, tidak ada ladang kebaikan yang namanya sedekah kecuali dia hamburkan semua. Tapi supaya dia dipuji, dermawan sekali. Kalau kasih makan iman nombong gitu. Kalau kasih makan biar bungkus pulang, pokoknya bawa. Tapi supaya apa? Dermawan. Akhirnya dia diseret, dipanggilkan padanya malaikat, diseret dia, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ini amalan-amalan yang besar. Jihad adalah sinamul Islam. Jihad di antara puncak dari keislaman. Tapi bersamaan dengan itu amalan yang besar menjadi kecil di hadapan Allah karena niatnya. Maka dari itu Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin kabiri yusaghirun niyah, wa rubba amalin kabir, wa rubba amalin saghir yukabbirun niyah.
Kata Hasan al-Basri, berapa banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niatnya. Coba kita lihat. Orang yang membunuh 99 nyawa datang kepada seorang yang dari ahli kitab, dari kalangan Nasrani. Dia tanyakan, saya mau tobat, saya sudah membunuh 99 nyawa, hal min taubah, apakah ada pintu tobat bagi saya? Dia katakan tidak ada, kau bejat sekali, sudah membunuh 99. Akhirnya dia dibunuh, cukup 100. Tapi karena di dalam hatinya jujur, ikhlas, akhirnya dia pergi cari lagi orang alim. Di mana di sini orang paling alim? Akhirnya dia ketemu seorang rahib, ahli kitab dari kalangan Yahudi. Maka dia pun dikatakan kepadanya, hal min taubah, apakah ada pintu tobat bagi saya? Dia mengatakan, ma hadhihi min taubah. Apa yang menghalangimu dari tobat? Tidak ada. Matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, nyawa belum di kerongkongan, kamu juga masih hidup, kamu sudah sesat. Apa yang menghalangimu dari tobat? Akhirnya dia ditanya, kamu tinggal di mana? Dia bilang, tinggal di sini. Oh, memang itu, kamu punya lingkungan tidak bagus. Tinggalkan lingkunganmu, pergi ke lingkungan sana, lingkungan yang menyembah hanya kepada Allah. Akhirnya orang yang sudah membunuh 100 nyawa ini berjalan, belum mandi wajib, belum sholat, belum puasa, belum berhaji, belum bersedekah. Yang ada baru kejujuran di dalam hatinya, keikhlasan mau bertobat. Akhirnya berjalan, di tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat berdebat, siapa yang cabut, malaikat azab atau malaikat rahmat? Mengatakan malaikat azab, saya yang cabut, sudah membunuh 100 nyawa ini. Siapa di sini yang pernah dosanya membunuh 100 nyawa? Tidak ada. Dia mengatakan, saya yang cabut, saya akan cabut nyawanya dengan keras, dengan pedih. Tapi dia mengatakan malaikat azab tidak, dia sudah bertobat. Dia sudah menginginkan kebaikan. At-taubatu minadz-dzambi kama la dzamba lah. Kata Nabi, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka malaikat ketiga diutus oleh Allah. Jangan berdebat. Kata malaikat yang ketiga yang diutus oleh Allah, ukur perjalanannya. Yang mana lebih banyak jaraknya? Apakah jarak dari tempat berdosanya atau jarak ke tempat bertobatnya? Maka dia pun diukur, ternyata hanya beda 1 jengkal. Dari tempat dia mau bertobat lebih. Itu pun kata Ibnu Katsir mengomentari dalam hadis ini, kata bahwasanya dia digeser oleh para malaikat dengan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu lebih besar dibanding murkanya. Akhirnya dia diterima tobatnya. Bayangkan, diterima tobat, baru keikhlasan di dalam tobatnya belum beramal, melebihi dari keikhlasannya, kejujurannya. Akhirnya diampuni dosanya. Coba lihat seorang wanita pezina, yang dia memang pezina, tidak memberikan kecuali air minum, itu pun dari sepatunya. Ketika dia masuk ke dalam sumur, kehausan dia minum. Ternyata naik dari sumur, di padang pasir dia melihat ada anjing yang kehausan. Akhirnya dia pun turun kembali. Dia jujur ingin membantu anjing ini. Anjing ini kasihan kehausan, sebagaimana tadi saya kehausan. Dia jujur di dalam hatinya, ikhlas untuk membantu anjing tersebut. Akhirnya dia turun lagi, bahkan sepatunya dia gigit, karena dia naiknya kayak kita kalau bahasakan lete-lete. Akhirnya dia naik, dia berikan anjing. Itu sebab dia diampuni oleh Allah. Amalan yang kecil, hanya memberikan seekor anjing. Airnya bukan air yang mahal, air sumur gratis lagi. Baru bukan dari gelas emas, hanya tempat sepatu. Yang dia berikan lagi adalah yang disepakati kenajisannya. Tapi dengan sebab itu dia diampuni dosanya. Ya, dan ini di antara buah keikhlasan. Bahwa keikhlasan bagaimanapun kecilnya amalan, kalau diterima itu sudah cukup. Seseorang diampuni dosanya,
diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Maka dari itu kata Ali bin Abi Thalib bahwa orang-orang yang beriman itu asyaddu, lebih berat, lebih perhatian min niyati min amali, memperhatikan niatnya daripada amalannya. Selalu kita perhatikan niatnya. Apakah saya sholat ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, atau saya sholat hanya supaya tidak dicela? Maka dari itu nanti kita pada mana ikhlas, kita akan ulas apa itu ikhlas. Yang pertama dulu keutamaan ikhlas dari yang kita gambarkan tadi. Yang pertama, amalan tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Yang kedua, timbangan amalan dilihat dari keikhlasan, bukan dari banyaknya. Maka dari itu Allah katakan bahwasanya di surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bukan aktsaru amal. Siapa yang paling baik amalannya? Kata Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayyukum ahsanu amala ay akhlasakum wa atba'akum. Siapa yang paling ikhlas dan paling mengikuti Nabi, itu yang diterima. Kemudian bahwasanya di antara dari buah seseorang melakukan amalan hanya mengharapkan wajah Allah, kecil menjadi besar di sisi Allah. Kemudian yang kelima, bahwa buah dari amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah itu akan berbuah ampunan, berbuah keselamatan di dunia, alam barzakh dan di akhir. Kemudian yang keenam, bahwa tanpa keikhlasan amalan ditolak. Kemudian yang ketujuh, bahwa balasan lawan dari keikhlasan adalah riya, mau dilihat, mau didengar, mau dipuji, segala sesuatu yang dilakukan selain untuk Allah. Yang kedelapan, bahwasanya ikhlas akan mendatangkan seseorang mudah masuk ke dalam surga. Itu sudah cukup dari 8 dari poin yang kita telah tuliskan. Kemudian di antara yang mempertegas ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yansuru ila ajsamikum." Bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat dari jasad-jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian, amalan-amalan kalian. Itu yang Allah lihat. Allah tidak lihat kalau sholat siapa yang paling ganteng. Allah tidak lihat kalau sholat siapa yang paling mahal bajunya. Allah tidak lihat kalau sholat siapa yang paling mahal sendalnya, siapa paling jauh rumahnya. Tidak. Yang Allah lihat siapa yang paling bersih hatinya menuju kepada saya. Siapa yang paling bersih hatinya hanya untuk saya. Siapa yang paling bersih hatinya menghadap kepada Allah. Itu yang Allah lihat. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah seseorang memiliki keikhlasan, dia akan mendapatkan pahala dari buah keikhlasannya walaupun dia tidak amalkan. Kalau dia jujur, sebagaimana misalnya dari kisah Utsman bin Affan pada perang Tabuk, jujur, sudah dia sedekahkan dia punya unta 1000 ekor beserta anunya. Ketika dia mau mengikuti perang, ternyata istrinya Fatimah, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit. Akhirnya dia meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau ikut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, ikut di Madinah. Kamu di Madinah saja. Jangan ikut, jaga itu istrimu." Bayangkan, tidak bisa berperang jihad kalau istri lagi sakit, karena haknya istri itu lebih hak wajib untuk kita lakukan. Maka dia diperintahkan. Tapi ketika telah pulang membawa kemenangan, dia mendapatkan saham, dia mendapatkan jatah ghanimah
karena dia dinilai seperti orang yang berperang. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, bahwa dahulu kami bersama Nabi pernah di suatu peperangan, yaitu perang Tabuk. Inna bil Madinati la rijalan la masirtum masiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di kota Madinah ada seseorang lelaki yang kalian berjalan suatu jalan, dia dihitung berjalan di suatu jalan yang kalian jalan. Wa la fatatum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul marad. Dan tidaklah kalian memutus jalan, melewati suatu jalan dari wadi, dari lembah-lembah, kecuali dia dihitung seperti orang yang melewati lembah-lembah tersebut. Kenapa? Karena mereka tertimpa sakit sehingga mereka tidak ikut, tapi mau bersedih, mau sekali ikut, tapi keadaan yang menghambat. Akhirnya dia dihitung. Dihitung pahalanya sama, balasannya sama, jatahnya sama. Bayangkan, inilah buah keikhlasan. Kalau orang jujur kepada Allah, di dalam hatinya tulus, maka walaupun tidak beramal badannya, tetap dia dinilai seperti orang yang beramal badannya. Seperti ada orang salat malam semalam suntuk sampai pagi, sampai subuh. Tapi ada orang jujur dalam hatinya mau salat malam, tapi ternyata capek sekali tertidur. Sekarang apakah sama pahalanya? Jawabannya sama. Bayangkan, ada orang yang membangun masjid besar 1 miliar. Ada orang yang jujur, sendirinya ton duitku, untung masih jujur di dalam hatinya. Apakah sama? Sama. Bayangkan, ini pentingnya ini niat ini. Maka dari itu kata Hasan Al-Basri, rubba amalun sagir yukabbiru dunia. Dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Kita ringkas menjadi makna ikhlas. Kita lihat kata para ulama. Kalau saya di grup tadi ada sekitar puluhan dari bahasa para ulama tentang makna ikhlas, tapi semuanya didalami dari 3. Apa itu ikhlas? Tadi kita sudah jelaskan tentang keutamaan ikhlas. Kalau begitu, bagaimana seseorang bisa dikatakan ikhlas? Maka harus paham apa itu ikhlas. Kata para ulama, al-ikhlas tasfiyatul amal min mukhalafatil makhluqin wa qasdi wajhi Allah wahdah. Yaitu seseorang mensucikan dari amalannya, mengosongkan amalannya. Jadi kosongkan amalan tak dari keinginan-keinginan dunia, atau mencampurkan amalannya dari keinginan-keinginan dunia. Jadi hilangkan ini, kosongkan, jauhkan dari hal yang mengotorinya. Kemudian kata beliau, mukhalaqatul makhluqin, yaitu mencampurkan dari perkara-perkara makhluk. Misalnya kalau sholat supaya dilihat mertua, kalau sholat supaya dicini gini, ini tahu rajin itu apa menjadi bendahara ini rajin ini, rajin sampai ya, atau segala macam. Karena mau jabatan, hilangkan dari segala makhluk di dalam hati, sucikan dia. Tapi tujuannya waqasdu wajhillah, tapi berikan tujuan, jadi hilangkan semua yang merusak, fokuskan pada tujuan yang satu, yaitu hanya mengharap wajah Allah. Ya, itulah yang kata Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Ya, tentang orang-orang yang betul beribadah kepada Allah, yang Allah kabarkan tentang mereka bahwasanya segala hal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya seluruh salat, seluruh sembelihan,
seluruh ibadah, seluruh hidup dan matimu hanya untuk Allah, bukan selainnya. Kalau ini yang menjadi ikrar dalam kehidupan Allah. Kemudian kata sebagian ulama adalah tajridul qasd at-taqarrub ila Allah Ta'ala anil jawab an jami'i syawa'ili, yaitu seseorang menjelaskan maksudnya untuk mendekatkan kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Jadi dia maksudkan untuk mendekat kepada Allah. Kenapa kau sholat? Untuk mendekat kepada Allah. Kenapa kau puasa? Untuk mendekat kepada Allah. Karena kata Nabi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, saya akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa berjalan kepadaku, saya akan berlari kepadanya. Siapa yang mengingatku, saya akan mengingatnya. Maka dari itu tujuannya adalah memaksudkan seseorang mendekat kepada Allah. Kalau tadi mengharap wajah Allah, sekarang mengharap mendekat kepada Allah. Anjami syawa'ib, dari segala perkara yang dia lakukan. Dia berzikir untuk mendekat. Dia ikhlas, dia sabar, dia syukur untuk mendekat. Dia ruku, dia sujud, dia berdoa untuk mendekat. Itu tujuannya. Kemudian dari definisi yang lain, kata para ulama, ayyuridul abd bi jami'i aqwalihi wa a'malihi al-zahira wal batinah wajh Allah Ta'ala. Yaitu seseorang menginginkan, seorang hamba menginginkan dari segala amalannya, ucapannya, secara zahir dan batin, mengharapkan wajah Allah saja. Jadi zahir, dia tidak rukuk, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Secara batin, dia betul-betul tidak mau pujian manusia. Seandainya seluruh manusia mencelanya karena dia sholat, dia tetap lakukan. Coba lihat Nabi, ketika dia beribadah hanya kepada Allah, semua manusia mencelanya. Lempari batu, kasih kotoran unta, diusir dia. Apakah Nabi tinggalkan beribadah kepada Allah? Tidak. Bahkan Nabi mau dikatakan, ya Muhammad, kalau kamu menginginkan menjadi pemimpin di antara kami jadikan kamu sebagai pemimpin. Kalau kamu menginginkan wanita, kami pilihkan di Mekah wanita tercantik, kamu nikahi, kami yang biayai. Jadi kamu sudah jadi pemimpin, kasih wanita tercantik, menjadi rajanya para raja di antara kami tinggalkan dakwahmu. Ini orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dekati pamannya Nabi. Apa kata Nabi? Ya wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ma'atruku hadiddah, saya tidak akan tinggalkan ini kamu. Bayangkan Nabi katakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan ini kamu. Saya akan tetap mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Inilah kalimat ikhlas. Jadi kalimat ikhlas adalah kalimat yang terbaik. Kalimat mengapa diciptakan manusia dan jin. Kalimat kenapa surga dan neraka ada. Kenapa seseorang dinilai dalam kehidupannya. Kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha. Cukuplah surah Al-Ikhlas, sepertiga dari Al-Quran. Cukuplah surah Al-Ikhlas, sepertiga dari Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari pertemuan ini, semoga bermanfaat. Dan ketahuilah, lawan dari Al-Ikhlas sekali lagi adalah kesyirikan. Lawan dari Al-Ikhlas, kesyirikan, sum'ah, riya, menginginkan sesuatu selain daripada Allah, maka itu akan menggugurkan kebaikan seseorang. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin kita azan dulu, kemudian membuka soal sebagai penyempurna bahwasanya ikhlas itu dibutuhkan pada saat ingin beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jadi ini beratnya ikhlas, karena seseorang harus menjaga sampai berpisahnya antara ruh dan jasad. Kemudian cara melakukan amalan yang ikhlas,
Kalau bisa kita lakukan suatu amalan yang tidak ada mengetahuinya kecuali diri kita dengan Allah, lakukan. Itu caranya. Kalau mau cara obatnya ikhlas, lakukan amalan itu tidak ada mengetahuinya kecuali diri kita dengan Allah. Kemudian di antara timbangan ikhlas, kalau kita lakukan celaan dan pujian sama saja. Seperti Nabi tadi, dia tidak peduli manusia memuji, manusia mencela, dia tetap lakukan. Itulah timbangannya. Dan di antara timbangan seseorang kalau mengamalkan amalannya ikhlas, itu dia lakukan hingga akhir ayatnya. Karena inna min alamatil hasanah al-hasanatu ba'da. Kata para ulama, sesungguhnya di antara tanda alamat amalan itu baik diterima dan ibadah diterima kalau ikhlas. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Dan kalau tandanya diterima amalan tersebut, al-hasanatu ba'daha, lahirnya kebaikan setelahnya. Jadi kalau mau kita tahu bahwa sedekah diterima, kalau tanpa berpikir, tanpa menyangka, sudah sering bersedekah. Kalau mau ditahu bahwa salat diterima, coba lihat. Ketika kita berdiri sendiri di kamar, sama berdiri pada saat di halayak orang banyak, apakah sama? Itu cara ukurnya. Jadi ini mungkin sebagai penyempurna dari kegiatan kita. Sekali lagi, ikhlas dibutuhkan pada saat ingin melakukan amalan, hanya mengharapkan wajah Allah. Ketika beramal, hanya ingin mengharapkan wajah Allah. Dan setelah beramal, orang puji, orang cela. Dan paling berat, kalau kita tommy punya tanah masjid, kita tommy bangun, masuk di pengurusan, dikeluarkan kilatnya. Nah, itu diuji keikhlasan. Ya, berat sekali itu. Kalau kita tommy penggeraknya, kita tommy pendirinya, tiba-tiba ada yang masuk, naik waktu main. Nah, itu diuji, kita lakukan untuk kedudukan itu atau kita lakukan untuk Allah. Itu berat. Ya, jadi sekali lagi, keikhlasan dalam amalan bagaikan ruh pada badan. Keikhlasan pada amalan bagaikan ruh pada badan. Bagaimana badan kalau tanpa ruh? Begitulah amalan tanpa ikhlas. Tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya. Maka semoga Allah mencatatkan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita. Maka dari itu di setiap pagi, kalau mau keluar rumah, di antara anjuran dari Nabi, kita berlindung. Allahumma na'udzubika an asyraka au usyrika. Ya Allah, saya berlindung kepadamu mensyirikatkanmu, atau menjadikan saya mensyirikatkanmu, atau saya jadikan orang menjadi mensyirikatkanmu. An adalla au udilla, atau saya tersesat atau disesatkan. An ajhala au yujhala alayya, atau saya bodoh melakukan hal bodoh atau dibodoh-bodohi. Hati-hati. Ini penting sekali di doa. Kalau seseorang ingin selalu memperhatikan dari hatinya. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi paling banyak berdoa pada sholat atau di luar sholat, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama, di atas keikhlasan kepada-Mu, di atas mengharap wajah, di atas hanya untuk mendekat itu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepada-Mu. Karena kalau hati berpaling bukan karena ketaatan, bukan mengharap wajah Allah, hanya untuk dunia, untuk didengar, untuk dipuji, untuk diangkat, maka rusak segalanya. Maka ini mungkin sebagai penyempurna dari kegiatan kita tadi. Mungkin enggak